Kembali lagi di segmen bedah market value. Kali ini gua pengen bedah market value dari salah satu klub yang berhasil tembus ke semifinal Liga Champions musim ini guys. Dan klub ini di musim ini catatannya itu bagus banget ketika mereka harus bertemu dengan Barcelona. Klub ini juga lah yang membuat Barcelona kehilangan chance untuk meraih juara di Champions League maupun di Copa del Rey. Siapa lagi kalau bukan Atletico Madrid. Atletico Madrid memiliki market value yang tidak seperti klub-klub jajaran atas lainnya guys, dimana klub jajaran atas lainnya itu pasti tentunya di atas 1 miliar euro. Nah, untuk Atletico Madrid sendiri, mereka memiliki market value skuadnya di musim ini sebesar 500 sampai 600 juta euroan saja guys, atau setara 10,2 triliun rupiah. Tidak seperti klub-klub lainnya yang mencapai 20 triliun ya, dan dikonversikan ke euronya itu 1 sampai 2,2 miliaran gitu, 2 miliar euro. Namun Atletico Madrid ini dengan skuad yang hanya total bernilai sekitar 500 sampai 600 juta euro saja, itu harganya setara 3 Mbappe ya. Nah, berhasil melangkah sejauh ini walaupun mereka ya akhirnya tidak mendapatkan trofi ya, namun mereka akan jadi finalis di Copa del Rey, kemudian semifinalis di UEFA Champions League. Itu merupakan prestasi yang luar biasa mengingat market value dari para pemain yang tidak terlalu tinggi, dan di musim depan bisa kita bayangkan Atletico Madrid ini pasti akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika para pemainnya ada yang dijual guys ya. Nah, total 500 sampai 600 juta euro itu dari mana saja sih? Langsung saja kita bedah satu persatu market value dari para pemainnya guys. Kita mulai dari lini serang dulu, yaitu dari striker ada Alexander Sorloth guys. Sorloth ini baru ya, dia merupakan striker baru yang dimiliki oleh Atletico Madrid. Kemudian juga Sorloth ini bisa dikatakan sebagai apa ya, pembelian yang awalnya itu sangat-sangat dibutuhkan banget oleh Atletico Madrid karena dia merupakan striker yang haus gol. Namun entah mengapa di putaran kedua dia itu jarang banget diandalkan oleh Simeone ya. Nah, dia itu bergabung bersama Atletico Madrid sejak 3 Agustus 2024 dan dia didatangkan dari Villarreal guys. Dia memiliki durasi kontrak hingga 30 Juni 2028 dengan market value 347,63 miliar rupiah. Bayangkan, murah banget ya. Murah banget, hanya sekitar 20 juta euroan untuk Sorloth. Nah, apalagi dia itu performa di negaranya bagus, membawa Norwegia, duetnya dengan Haaland itu membawa Norwegia ke Piala Dunia. Mungkin next season atau di bursa transfer yang akan mendatang ini Sorloth akan memiliki kenaikan market value. Kita tunggu saja, dan jika dijual ini benar-benar Atletico untung besar ya dari Sorloth guys. Nah, kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini merupakan pemain yang dirasa ketika Atletico Madrid bermain di Copa del Rey, di Liga, kemudian di Champions League, apalagi dia itu seperti yang ngegendong sendirian ya. Dia adalah Julian Alvarez. Alvarez bergabung bersama Atletico Madrid sejak 12 Agustus 2024. Dia didatangkan dari Manchester City dan durasi kontraknya berakhir 30 Juni 2030 dengan market value menurut gue ini yang paling tinggi dari seluruh skuad, yaitu mencapai 1 triliun 564,34 miliar rupiah. Pemain sekelas Alvarez, dia merupakan juara dunia, kemudian dia sudah memiliki semua trofi di karirnya, namun tidak mencapai 100 juta euro ya guys. Market value-nya ya hanya 80 juta euroan. Menurut gua sih murah ya. Menurut gua sih murah untuk Alvarez, murah banget, dan kemungkinan besar di musim depan itu akan mengalami kenaikan untuk Alvarez itu sendiri ya. Nah, kita next ke pemain selanjutnya. Ini disebut pemain legend, tapi legendnya itu nanggung ya. Bisa dikatakan legendnya itu nanggung. Siapa lagi kalau bukan Antoine Griezmann. Griezmann itu memang dari 2016 sudah berseragam Atletico Madrid, namun dia kan sempat keluar dan pindah ke Barcelona. Nah, kemudian pada tanggal 1 Juli 2023 dia kembali lagi ke Atletico Madrid dari Barca guys. Dan sekarang durasi kontraknya itu berakhir 30 Juni 2027. Namun kabarnya di akhir musim ini Griezmann itu akan meninggalkan Atletico Madrid kabarnya. Jadi ada 1 tahun kontrak itu Griezmann sudah keluar. Nah, market value-nya yang sekarang 173,82 miliar rupiah atau setara hanya 10 juta euro
wajar ya. Walaupun memang Griezmann masih main di timnas Prancis, kemudian kemarin menurut gua masih layak banget main di Serie A, namun ya wajar banget karena usianya juga ya, usianya yang sudah tidak lagi muda gitu guys. Namun kalau misalkan pindah ke Serie A seperti Luka Modric, menurut gua Griezmann masih bisa bersaing di top level di Serie A gitu. Gimana menurut kalian guys? Next kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini merupakan pemain titipan dari Pemda ya. Ini titipan dari pelatihnya sendiri, yaitu anak dari pelatihnya sendiri, ada Giuliano Simeone. Simeone bergabung atau tanda tangan kontrak senior bersama Atletico Madrid karena dia merupakan debutan akademi pada tanggal 1 Juli 2022 dan kontraknya akan habis pada tanggal 30 Juni 2030 guys, dengan market value 695,27 miliar rupiah ya, atau setara sekitar berapa nih, 40 juta euroan ya. Ini cukup mahal menurut gue untuk Simeone, mengingat performanya yang tidak semahal pemain 40 juta euroan ya. Gimana menurut kalian? Dan dia juga akan mendapatkan tempat ya karena bapaknya pelatih guys ya. Dan kita next ke pemain selanjutnya. Ini adalah pemain titipan Pemda lagi, Pemda Argentina ya, yaitu Thiago Almada. Almada bergabung bersama Atletico sejak tanggal 17 Juli 2025. Dia didatangkan dari Botafogo guys, dan durasi kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2030 dengan market value 347,63 miliar rupiah. Murah ya, hanya setara 20 juta euroan. Walaupun memang Almada itu kan sekarang sudah dipanggil oleh timnas Argentina, namun ya kurang perform ya. Kalau misalkan ada yang menilai Almada bagus ya karena dulu dia bermain di MLS ya, bukan di top level gitu guys. Kita next ke pemain selanjutnya, ada sama ini juga titipan Pemda Argentina ya, yaitu Nico Gonzalez. Nico Gonzalez bergabung bersama Atletico Madrid sejak 1 September 2025. Dia didatangkan dari Juventus dan durasi kontraknya sampai 30 Juni 2026. Artinya akhir musim ini kontraknya selesai. Dan dia memiliki market value yang mahal, 417,16 miliar rupiah guys. Mahal banget, setara hampir 30 juta euro ya. Mahal dengan performa Nico Gonzalez yang kurang menurut gua, apalagi sekarang dia jarang diberikan menit bermain bahkan oleh Simeone-nya sendiri ya. Dan kita next ke pemain selanjutnya. Ini adalah pemain rising star menurut gua di Atletico Madrid dan juga pembelian tersuksesnya Atletico Madrid di musim ini, yaitu Ademola Lookman. Lookman bergabung bersama Atletico sejak tanggal 2 Februari 2026. Dia didatangkan dari Atalanta dan kontraknya berakhir 30 Juni 2030 dan dia memiliki market value yang murah, 695,27 miliar rupiah, hanya setara 40 juta euroan saja. Menurut gua murah untuk Lookman ya. Lookman ini bagus banget ya, kita tahu dia ngobok-ngobok Barcelona, dan ketika dia debut juga kita tahu seperti apa duetnya dengan Alvarez, jadi banget ya menurut gua di akhir musim ini dengan Atletico yang sampai ke semifinal dan juga final Copa del Rey. Market value dari Lookman ini akan naik ya, kita tunggu saja. Kita next ke pemain selanjutnya, ada Alex Baena. Alex Baena bergabung bersama Atletico sejak 2 Juli 2025. Dia didatangkan dari Villarreal dan dia memiliki durasi kontrak hingga 30 Juni 2030 guys, dengan market value yang mahal atau tinggi, 782,17 miliar rupiah, atau ini setara 40 juta euroan ya. Ini mahal menurut gue untuk Baena, Alex Baena ya, karena kemarin juga di Liga Champions dia nggak bisa ngapa-ngapain guys ya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kita next ke pemain selanjutnya. Ini ada bisa dikatakan legend ya, legend dari Atletico dan juga kapten, yaitu Koke. Koke bergabung bersama Atletico itu sejak 1 Januari 2011. Dia debutan dari akademi guys. Jadi sudah hampir 15 tahun Koke di Atletico dan dia memiliki durasi kontrak hingga 30 Juni 2027, tersisa 1 tahun lagi dengan market value 104,29 miliar rupiah atau setara 8 juta euro ya. Murah ya, wajar ya karena memang usianya juga sudah tua dan juga sudah di akhir-akhir karirnya sebagai sepak bola profesional ya untuk Koke itu sendiri, dan dia jadi one man one club nanti di Atletico terus. Kita next ke pemain selanjutnya, ada Obed Vargas. Obed Vargas bergabung bersama Atletico sejak 2 Februari 2026. Dia didatangkan dari Seattle Sounders FC dari MLS ya. Atletico ini sering banget ngambil dari MLS, sama seperti kasusnya kemarin ya.
AC Milan atau Inter Milan yang dari MLS ya. Nah, dari Chelsea sering ambil dari MLS. Dan dia memiliki durasi kontrak hingga 30 Juni 2030 dengan market value 139,5 miliar rupiah, hanya sekitar 989 juta euroan ya. Murah banget karena memang performanya juga gue belum tahu nih ketika Atletico main dia juga bermain gitu. Dan kita next ke pemain selanjutnya, ada Rodrigo Mendoza. Rodrigo Mendoza bergabung bersama Atletico sejak 2 Februari 2026. Dia didatangkan dari LC ya, dan kontraknya berakhir 30 Juni 2031 dengan market value sebesar 347,63 miliar rupiah guys ya. Cukup setara lah, dan juga memang performanya gua belum pernah lihat Mendoza main ketika gua nonton Atletico ya. Nah, kita next ke pemain selanjutnya, ada Johnny Cardoso. Cardoso bergabung bersama Atletico sejak 16 Juli 2025. Dia didatangkan dari Real Betis dan kontraknya berakhir 30 Juni 2030 dengan market value sebesar 382,40 miliar rupiah atau setara 20 sampai 25 juta euroan ya. Murah lah, murah, tapi kalau untuk pemain La Liga bisa dikatakan mahal ya. Nah, kita next ke pemain selanjutnya, ada Pablo Barrios. Pablo Barrios merupakan debutan dari akademi juga. Dia tanda tangan kontrak senior pada tanggal 23 Januari 2023 dengan durasi kontrak hingga 30 Juni 2030 dengan market value yang menurut gue ini mencengangkan, yaitu pemain yang belum terlalu bagus performanya tapi sudah tinggi market value-nya. Ini juga mungkin alasan mengapa Atletico mematok market value yang tinggi agar Pablo Barrios ini tidak keluar dari Atletico. Jadi Atletico pengen investasi ke dia dengan market value 1 triliun 42,90 miliar rupiah atau setara hampir 50 juta euroan ya. Gue sih cukup mahal guys. Dan kita next ke pemain selanjutnya. Ini juga ada salah satu pemain Argentina lainnya, dia skuad Atletico Madrid dan salah satu pemain yang bagus menurut gue, yaitu Nahuel Molina. Molina bergabung bersama dengan Atletico Madrid sejak 20 Juli 2022. Dia didatangkan dari Udinese guys, dan durasi kontraknya hingga 30 Juni 2027 dengan market value 260,72 miliar rupiah. Murah banget anjir. Molina hanya sekitar harganya 15 sampai 20 juta euro. Murah banget menurut gue. Molina itu market value-nya harus naik di akhir musim. Kalau nggak naik dia pasti dibeli oleh klub lainnya. Kita lihat saja. Nah, kita next ke pemain selanjutnya, ada Marcos Llorente, pemain tua lainnya di skuad Atletico Madrid. Nah, dia bergabung bersama Atletico Madrid sejak 1 Juli 2019. Dia didatangkan dari tim rival Real Madrid guys, dan durasi kontraknya berakhir 30 Juni 2027, ada 1 tahun lagi dengan market value 382,40 miliar rupiah. Ya mungkin setara untuk Llorente karena di musim ini Simeone benar-benar ngandelin pemain ini gitu, ngandelin banget Llorente ya di musim ini. Mungkin setara lah market value segitu. Nah, kita next ke pemain selanjutnya, ada Matteo Ruggeri. Matteo Ruggeri bergabung bersama Atletico sejak 1 Juli 2025. Dia didatangkan dari Atalanta dan dia memiliki durasi kontrak hingga 30 Juni 2030 dengan market value sebesar 342,63 miliar rupiah guys. Ini cukup mahal ya untuk Ruggeri, tapi ya kasusnya sama seperti Llorente karena dia diandalkan oleh Simeone, mungkin harganya juga sama kan seperti Llorente ya. Kita next ke pemain selanjutnya. Ini adalah pemain yang dulu gue tahu banget pemain ini anjir, yaitu Clement Lenglet ya. Lenglet bergabung bersama Atletico Madrid guys sejak 9 Juni 2025. Dia didatangkan dari Barcelona guys, dan dia memiliki kontrak hingga 30 Juni 2028 dan dia memiliki market value 86,91 miliar rupiah ya. Wajar banget murah. Kenapa ya? Karena dia Lenglet ya. Walaupun sempat bagus banget main di Barca ketika baru datang, namun makin di musim keduanya itu jelek banget, dan sekarang juga jarang banget dimainkan oleh Simeone ya. Kita next ke pemain selanjutnya, ada Jose Maria Gimenez. Gimenez memiliki durasi kontrak Gimenez bergabung bersama Atletico sejak 25 April 2013. Dia didatangkan dari Danubio FC dan memiliki durasi kontrak berakhir hingga 30 Juni 2028
dia memiliki market value sebesar 208,58 miliar rupiah. Menurut gua untuk pemain tua sekali, ya kan seumuran sama Koke ketika masuk, beda 2 tahun saja ke Atletico dan sudah hampir 12 tahun, market value masih mahal untuk Jimenez ya, masih mahal karena ya murah setara juga sih karena cuma 15 juta euroan ya, atau ya 15 juta ya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada pemain yang lagi diandalkan banget oleh Simeone ya, Robin Lenormand. Dia bergabung bersama Atletico sejak 27 Juli 2024, didatangkan dari Real Sociedad. Dia memiliki durasi kontrak hingga 30 Juni 2029 dengan total market value 434,54 miliar rupiah. Cukup tinggi ya, 30 juta euro. Namun sepertinya karena memang dia diandalkan dan juga durasi kontrak yang masih 3 tahun lagi guys. Kita next ke pemain selanjutnya, ada Marc Pubil. Pubil bergabung bersama Atletico pada tanggal 23 Juli 2025. Dia didatangkan dari Almeria dan dia memiliki durasi kontrak hingga 30 Juni 2030 dengan market value 486,69 miliar rupiah ya, hanya start 30 juta euroan saja. Kasusnya sama seperti Llorente dan Gimenez karena dia sedang diandalkan banget dan performanya lagi bagus lah bersama Atletico gitu. Yang kita next ke pemain selanjutnya, ada David Hanko. Hanko juga sama nih, lagi diandelin banget ya oleh Simeone. Dia merupakan penandatanganan baru di awal musim, yaitu pada tanggal 24 Juli 2025. Dia didatangkan dari Feyenoord dan kontraknya berakhir 30 Juni 2030 dengan market value 608,36 miliar rupiah, hampir 40 juta euroan ya. Kasusnya sama seperti Pubil, seperti Llorente tadi guys, dia lagi diandalkan banget dan juga pembelian baru dan kontraknya yang masih 4 tahun lagi ya. Kita next ke pemain selanjutnya, kita sudah masuk ke posisi kiper. Ini merupakan kiper kedua yang dimiliki oleh Atletico Madrid, yaitu ada Juan Musso. Musso bergabung bersama Atletico sejak 10 Juni 2025 dengan total dengan dia didatangkan dari Atalanta dan dia memiliki durasi kontrak hingga 30 Juni 2028 ya, dengan market value 52,14 miliar rupiah. Murah banget untuk Musso ya, karena dia kemarin di, kalau nggak salah, leg kedua melawan leg pertama lawan Barcelona ya, dia itu dimainkan gitu di Liga Champion ya. Ini kiper yang bagus tapi murah banget menurut gua. Nah, kita next ke pemain selanjutnya ini, dan ini merupakan pemain terakhir dan juga pemain yang ketika menyebut nama dia kita pasti ingat Atletico Madrid, yaitu Jan Oblak. Oblak bergabung bersama Atletico sejak 16 Juli 2014. Dia didatangkan dari Benfica dan memiliki durasi kontrak hingga 30 Juni 2028 dengan market value sebesar 295,49 miliar rupiah. Oblak sekarang sudah murah ya, mungkin karena memang usianya yang sudah tidak di usia prime lagi guys. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar guys. Dan itulah semua pemain market value para pemain Atletico Madrid yang jika ditotalkan mencapai 500 sampai 600 juta euro guys. Hanya setara 10 triliun saja, tidak seperti klub-klub Premier League dan juga klub La Liga lainnya. Bisa dikatakan ini adalah klub yang murah tapi pinter, prestasinya cukup tinggi ya, dan bisa kita bayangkan nanti di akhir musim Atletico akan banyak sekali mendapatkan uang dari penjualan jika banyak pemainnya yang dijual. Tadi contohnya Molina itu pasti akan dijual dengan harga yang cukup tinggi menurut gua ya. Nah, gimana menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar, dan coba tuliskan klub mana lagi yang harus kita bedah market value-nya di kolom komentar guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak guys.